Shin Tae-yong menyebut, pemecatannya dari timnas Indonesia oleh PSSI tidak masuk akal dan saya punya harga diri. Oki renggang ngamuk semprot Bung Towel, yang ledek Shin Tae-yong, kau bukan siapa-siapa. Pernah dipromosikan Coach Justin melatih timnas Indonesia, Peter Huistra justru diberhentikan Borneo FC. Indra Syafri tegaskan sudah lepas jabatan Dirtek setahun terakhir, kini fokus timnas Indonesia U20. Shin Tae-yong janji bakal sering kunjungi Indonesia, usai dipecat. Shin Tae-yong menyebut, pemecatannya dari timnas Indonesia oleh PSSI tidak masuk akal dan saya punya harga diri. Setelah lama terdiam, Shin Tae-yong akhirnya buka suara perihal pemecatan mendadak dirinya dari jabatan pelatih kepala timnas Indonesia oleh PSSI. Dia mengaku terkejut dan menganggap hal itu tak masuk akal. Di acara Yonhap News T6, Shin Tae-yong menegaskan masih tidak mengerti dengan alasan pemecatan dirinya oleh PSSI. Meski demikian, pelatih yang membawa timnas Indonesia untuk pertama kali ke 16 besar Piala Asia dan ke semifinal Piala Asia U23 itu menerima keputusan federasi dengan lapang dada. Saya tidak mengerti pemecatan itu, tapi saya menerimanya. Saya punya harga diri, kata Shin Tae-yong dikutip dari Yonhap News T6, Kamis, 16 Januari 2025. Shin Tae-yong hingga kini masih merasa keputusan yang dilakukan PSSI terhadapnya tidak masuk akal. Di atas kertas, kinerja STY memang tak bisa dibilang buruk. Pelatih 54 tahun itu mencatatkan banyak sejarah untuk timnas Indonesia. Dia mendongkrak ranking FIFA Garuda dari 173 menuju 127. Selain itu, dia juga jadi pelatih pertama yang mampu membawa 3 kelompok usia timnas Indonesia yakni U20, U23 dan senior kompak lolos ke Piala Asia di kurun waktu yang sama. Dalam 110 pertandingan bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, STY juga mampu mencatatkan 49 kemenangan dengan 21 hasil imbang. Itu tidak masuk akal. Saya dengan rendah hati menerima keputusan Persatuan Sepak Bola Indonesia, kata Shin Tae-yong. Saya kembali dengan rasa bangga yang besar, karena saya akan meninggalkan akar yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. PSSI memecat Shin Tae-yong melalui pengumuman yang dilakukan Ketua Umum Erick Thohir lewat konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025. Saat itu, Federasi menyebut alasan kuat memecat Shin Tae-yong karena masalah taktik dan komunikasi. Setelah melakukan pemecatan, posisi ST kini digantikan legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert. Kluivert dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. ST meninggalkan timnas Indonesia ketika timnas Indonesia masih berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jai Itzes dan kawan-kawan saat ini menduduki urutan ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Pada 2025, timnas Indonesia akan memasuki periode menentukan dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret serta Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Oki renggang ngamuk semprot Bung Towel, yang ledek Shin Tae-yong, kau bukan siapa-siapa. Tidak terduga, komika Oki renggang mengamuk dan menyemprot pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel, yang meledek Shin Tae-yong. Dia mencurahkan kekesalannya di Instagram. Oki renggang menilai sejatinya Bung Towel adalah seorang pengamat sepak bola yang punya analisis tajam. Namun semuanya berubah ketika Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Dia selalu berharap pelatih Shin untuk digantikan, dan akhirnya harapan dia terjadi pelatih ST diganti, tapi ternyata tidak selesai sampai di situ, ditulis Oki renggang dikutip Kamis, 16 Januari 2025. Setelah Coach Shin dipecat, Bung Towel malah membuat pernyataan di story Instagramnya dengan mengatakan Coach Shin memang lebih cocok jualan, sambung Oki. Hal tersebut yang membuat Oki renggang murka. Dia tak habis pikir, seseorang selama ini bicara sportivitas bisa menyerang Shin Tae-yong secara personal seperti itu. Atau jangan-jangan secara kesepakatan memang masih harus melakukan itu? Sampai kapan? Kami bosan juga, kau bukan siapa-siapa kali, lanjutnya. Bung Towel sudah angkat bicara mengenai ejekannya terhadap Shin Tae-yong di program rakyat bersuara yang disiarkan iNews TV. Menurutnya,
Ada upaya untuk membuat Shin Tae-yong tetap bertahan di Indonesia meski tidak menjadi pelatih. Sebenarnya saya kan hanya komen ringan saja nyeletuklah bahasa sehari-harinya. Cocoknya jualan, karena kalau bicara jualan kan bukan jualan ayam saja. Kemarin juga jualan kopi, jualan apalagi adalah, itu tur Bung Toel. Kan intinya bukan sebuah hal yang baru, tetapi kenapa menjadi begitu reaktif? Karena sebetulnya dalam kacamata saya dalam mengamati lebih ini, sebetulnya ada upaya-upaya di luar planning dia bahwa Januari ini berhenti. Jadi yang saya amati, saya dengar, ada upaya-upaya untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia itu tetap ada. Bahkan, sehari sebelum Patrick Kluivert datang, itu kan ada tuh framing di media sosial, Dirtek, Direktur Teknik, katanya, ST Dirtek, jelanjutnya. Pernah dipromosikan Coach Justin melatih timnas Indonesia, Peter Huistra justru diberhentikan Borneo FC. Borneo FC mengumumkan telah mengakhiri kerjasama dengan Peter Huistra. Sebelumnya pelatih Belanda ini pernah direkomendasikan melatih timnas Indonesia. Sebelum PSSI memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert, nama Peter Huistra mencuat karena dianggap cocok melatih timnas Indonesia. Hal tersebut dibeberkan oleh Coach Justin. Kalau PSSI mau mencari pelatih yang kualitasnya bagus dan harganya murah, ambil aja Peter Huistra yang sekarang ngelatih Borneo, jika Coach Justin dikutip dari YouTube Jebret Media TV. Dia bagus berasal dari Belanda juga kan, jadi chemistry-nya pasti dapat dengan pemain keturunan, sambungnya. Meski direkomendasikan gantikan Shin Tae-yong, PSSI memiliki pilihan sendiri. Adalah Patrick Kluivert yang akhirnya ditunjuk menangani timnas Indonesia. Terkini Peter Huistra justru mendapatkan kabar buruk. Sebab, kontraknya justru diberhentikan oleh Borneo FC. Jelang pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 Borneo FC Samarinda dan Peter Huistra secara resmi sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi atas rentetan hasil yang diterima klub berjuluk Pesut Etam ini dalam beberapa pertandingan terakhir, ditulis rilis klub. Sepanjang membesut, Pesut Etam, Peter Huistra telah memimpin 72 pertandingan di semua ajang, dengan meraih 38 kemenangan, 15 imbang, dan 19 kekalahan. Klub sangat menghargai capaian itu. Keputusan ini disepakati kedua belah pihak atas dasar profesionalitas dan kesamaan pandangan bahwa kepentingan tim berada di atas segalanya, ditambahnya. Borneo FC sendiri memang melempem di BRI Liga 1 musim ini. Pesut Etam berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan meraih 26 poin dari 18 pertandingan yang sudah dilakoni. Indra Syafri tegaskan sudah lepas jabatan Dirtek setahun terakhir, kini fokus timnas Indonesia U20. Indra Syafri menegaskan dirinya sudah melepas jabatan Direktur Teknik, Dirtek, timnas Indonesia sejak setahun terakhir. Dia mengatakan fokusnya kini menangani timnas Indonesia U20. Saat ini, timnas Indonesia U20 sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Cina pada 6-23 Februari 2025 mendatang. Indra Syafri mengatakan siap memberikan kontribusi semaksimal mungkin bersama skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20. Untuk itu, dia melepas jabatan Dirtek. Saya 1 tahun terakhir ini sudah fokus kontrak saya sampai 2027 sebagai pelatih tim nasional U20. Jadi, dengan sendirinya, jangan dibilang lagi saya Dirtek, kata Indra Syafri di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025. Pria asal Sumatera Barat itu mengakui, tidak mudah menjadi seorang Dirtek. Pasalnya, menjabat posisi itu kriteria yang dibutuhkan cukup banyak dan perlu menguasainya. Posisi Dirtek itu kan posisi yang perlu waktu. Kemarin, itu yang saya pelajari selama 2 tahun di FIFA. Apa sih kriteria Dirtek? Ada 5, yaitu kepemimpinan, manajemen, menguasai kepelatihan, menguasai sepak bola amatir, menguasai high performance. Kelima itu, ujarnya. Itu yang harus dikuasai dan alhamdulillah pekerjaan itu sebenarnya saya bisa pahami, ucapnya. Indra Syafri pun tidak masalah kini fokus untuk timnas Indonesia U20. Dia akan berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin untuk memberikan prestasi buat tim asuhannya. Saya sudah dikontrak di tim nasional, jadi saya harus bertanggung jawab dan punya kewajiban untuk menyukseskan kontrak saya, ujarnya. Shin Tae-yong janji bakal sering kunjungi Indonesia,
usai dipecat. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berjanji bakal sering mengunjungi Indonesia meski sudah dipecat. Dia mengaku punya banyak memori indah di tanah air. Shin Tae-yong secara mengejutkan dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Posisinya di kursi pelatih kepala akan digantikan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Kendati sudah didepak, Shin Tae-yong tak akan melupakan begitu saja cerita manisnya selama menangani timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan sering-sering berkunjung ke tanah air. Saya akan kembali ke sini, Indonesia, dari waktu ke waktu. Itu tutur Shin Tae-yong, dilansir Naver, Kamis, 16 Januari 2025. Saya berharap dapat bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik, sambungnya. Lebih jauh, Shin Tae-yong mengaturkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung timnas Indonesia. Sebab, dia selalu mendapatkan dukungan luar biasa yang tak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Saya berada di sini karena dukungan luar biasa dari kalian semua, dan saya bisa kembali dengan senyuman. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian, terang Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia meraih berbagai pencapaian bersejarah sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2019. Salah satunya, dia telah membawa skuad Garuda melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Skuad Garuda meladeni Australia dan Bahrain. Laga tersebut sekaligus menjadi momen debut Kluivert.